Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Sadia dengan NIM 44432400013, kelas 2B Ilmu Perikanan, dan saya di sini akan menjelaskan materi tentang ekologi laut. Nah, yang pertama, apa itu laut? Nah, laut itu merupakan wilayah perairan asin yang sangat luas di permukaan bumi yang mengelilingi atau membatasi daratan, kayak benua, pulau-pulau. Nah, laut membentang di antara benua, menghubungkan daratan satu dengan daratan yang lain dan merupakan bagian dari sistem perairan global yang saling terhubung termasuk samudra-samudra utama di dunia. Nah, selanjutnya ekologi. Ekologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik dan abiotik. Nah, istilah ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau habitat dan logos yang berarti ilmu. Nah, selanjutnya, apa sih ekologi laut itu? Nah, ekologi laut itu ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi antara organisme laut dengan lingkungan fisik dan kimia di laut, serta gimana sih sistem tersebut berfungsi sebagai satu kesatuan ekosistem yang kompleks dan saling bergantung. Nah, ini ada pembagian zona habitat laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama itu ada zona litoral, dia nggak ada kedalaman, jadi 0 meter, atau biasa disebut juga zona pasang surut. Jadi kalau pasang dia terendam, kalau surut dia kering, ikut surut. Nah, habitatnya itu ada udang, bintang laut, kerang, kepiting. Selanjutnya ada zona neritik. Kedalamannya itu 0 sampai 200 meter, dia tuh dekat pantai, banyak sinar matahari, jadi eh, dia tuh menjadi tempat hidup ikan-ikan, fitoplankton, dan organisme lain karena memang bisa melakukan fotosintesis dengan adanya sinar matahari kayak oksigen, subur bagi plankton dan ikan. Selanjutnya ada zona batial, itu kedalamannya 200 sampai 2000 meter. Dia tuh laut dalam, terus cahaya yang masuk juga minim banget, tekanannya tinggi, suhunya dingin, dan sedikit tumbuhan karena memang minim cahaya, jadi nggak bisa fotosintesis. Nah, selanjutnya ada zona abisal, dia tuh lebih dari 2000 meter, eh, bagian laut terdalam, dasar laut, jadi suhunya tuh rendah banget, tekanannya ekstrim, dan organisme yang hidup pun yang khusus bisa hidup di zona abisal kayak jellyfish dan lain-lain. Selanjutnya ada hadal pelagik lebih dari 6000 meter. Nah, dia ini tuh palung laut terdalam, gelap banget, jadi organisme yang hidup pun khusus juga yang mampu bertahan di hadal pelagik. Nah, selanjutnya itu ada pembagian zona berdasarkan intensitas cahaya. Nah, yang pertama itu ada zona fotik, kedalamannya kurang dari 200 meter. Nah, cahaya yang masuk di zona fotik tuh banyak banget, dia tuh masih tersinari benar-benar sama cahaya masuknya banyak. Jadi banyak sekali organisme yang tinggal di zona fotik kayak ikan-ikan, fitoplankton, zooplankton, terumbu karang kayak gitu-gitu karena banyak cahaya bisa melakukan fotosintesis kan. Nah, terus juga banyak tumbuhan-tumbuhan laut lain. Selanjutnya ada zona disfotik atau zona remang-remang atau zona twilight 200 sampai 2000 meter. Nah, di sini tuh cahaya masuknya sedikit, jadi dia nggak cukup buat fotosintesis. Nah, selanjutnya ada zona afotik, lebih dari 2000 meter, dia tuh nggak kena sama cahaya matahari, jadi gelap. Dan organisme yang hidup pun kayak angelarfish, dia tuh punya lampu sendiri buat menerangi lingkungan yang dia lihat. Nah, selanjutnya ada komponen ekosistem laut. Ada dua komponen di ekosistem laut atau habitat laut di ekologi laut, itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kalau komponen biotik itu organisme yang hidup di ekosistem laut. Ada produsen. Nah, produsen itu
organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, misal melalui fotosintesis atau kemosintesis. Nah, itu misalnya nih ada fitoplankton, ada alga, dan ada tumbuhan laut kayak lamun, nah, kayak gitu. Nah, kalau konsumen itu adalah organisme yang memperoleh energi dengan memakan organisme lain. Nah, ini tuh kayak misalnya nih ada ikan, ada moluska, ada bintang laut juga. Nah, kalau dekomposer itu tuh organisme atau bakteri yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Nah, di situ ada bakteri sama jamur laut. Nah, selanjutnya ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu adalah faktor lingkungan fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan di laut nih. Ini ada air laut, itu medium utama di laut. Jadi dia tuh mengandung mineral banyak dan garam, terutama NaCl, natrium klorida. Nah, selanjutnya ada suhu. Itu kalau suhu tuh bervariasi ya, tergantung kedalaman dan lokasinya. Dan dia tuh mempengaruhi distribusi dan organisme di laut. Nah, selanjutnya ada cahaya matahari. Nah, kalau cahaya matahari itu hanya menembus di kedalaman tertentu aja, kayak tadi mulai dari zona disfotik itu udah sedikit cahaya matahari yang masuk, dan ke afotik tuh udah nggak ada cahaya matahari yang masuk. Nah, dia itu penting banget untuk organisme di laut untuk fotosintesis tentunya. Nah, selanjutnya itu ada salinitas. Nah, kalau salinitas itu apa ya? Kalau dia tinggi di laut, dia tuh mempengaruhi adaptasi fisiologis organisme laut. Nah, salinitas di laut tinggi, jadi kan kadar garam ya, kita tahu kalau air laut juga asin ya. Nah, selanjutnya ada oksigen terlarut. Nah, oksigen itu penting untuk proses respirasi, pernapasan organisme di laut. Nah, kadarnya itu dipengaruhi oleh suhu dan arus air. Nah, selanjutnya tuh ada ini tuh arus dan gelombang. Dia tuh mempengaruhi distribusi nutrisi, oksigen, dan organisme di laut. Selanjutnya itu ada interaksi komponen. Nah, keseimbangan ekosistem laut sangat dipengaruhi oleh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, contohnya tuh kayak misal ketersediaan cahaya dan nutrisi menentukan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen. Nah, yang kemudian menjadi sumber makanan bagi zooplankton dan ikan kecil karena mereka konsumen kan. Nah, selanjutnya dekomposer, dia tuh menguraikan sisa-sisa organisme dan menjaga siklus nutrisi tetap berjalan. Nah, selanjutnya ada ekosistem laut tropis. Ada tiga ekosistem utama yang saling terkait di laut tropis. Itu ada terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Nah, ketiganya itu berinteraksi secara fisik, kimia, dan biologis, saling mendukung fungsi masing-masing seperti perlindungan garis pantai, penyaringan sedimen, dan menjadi tempat asuhan atau nursery ground, tempat makan, serta area pemijahan bagi berbagai biota laut. Nah, selanjutnya ada dampak aktivitas manusia nih. Yang pertama itu ada pencemaran laut. Pencemaran laut itu bisa dari limbah industri atau sampah-sampah plastik yang sengaja dibuang ke laut. Nah, ini tuh bisa menyebabkan degradasi kualitas air laut, kematian biota laut, kerusakan terumbu karang juga, dan gangguan rantai makanan. Selanjutnya ada kerusakan terumbu karang. Nah, itu disebabkan oleh penangkapan ikan yang merusak, misalnya pakai bom kayak gitu-gitu kan. Terus pembangunan pesisir, polusi, sehingga dia tuh mengurangi keanekaragaman hayati dan kemampuan karang melindungi pantai dari erosi. Nah, selanjutnya ada penangkapan ikan berlebihan dan teknik destruktif. Nah, ini tuh kayak penggunaan pukat, terus jaring insang yang bisa menyebabkan hilangnya habitat dan pendangkalan laut. Nah, selanjutnya ada operasi minyak, gas, dan pertambangan lepas pantai yang berpotensi menyebabkan polusi kimia dan kerusakan habitat laut di dalam.
Saja kesimpulan, nah ekologi laut itu mencakup berbagai ekosistem seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama di wilayah tropis. Nah, perubahan lingkungan laut, baik alami maupun akibat aktivitas manusia, dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup organisme laut serta manusia yang bergantung padanya. Dengan demikian, ekologi laut itu penting buat dipahami demi menjaga kelestarian sumber daya laut secara berkelanjutan. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.